Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan struktur dasar C++ untuk penyeleksian kondisi. Nah, dalam C++, penyeleksian kondisi itu dinyatakan dalam pernyataan if. Seperti yang sudah kita pelajari ketika kita belajar algoritma, itu pernyataan if digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang diuji. Nah, ada 3 bentuk pernyataan if yang sudah kita pelajari di depan. Yang pertama adalah if sederhana, yang kedua adalah if else, dan yang ketiga adalah nested if. Ini jangan sampai lupa. If sederhana, if else, dan nested if atau if bersarang. Nah, kita akan pelajari satu persatu. If sederhana. If sederhana adalah if dengan satu pilihan. Dan pilihan akan dikerjakan jika kondisi yang diuji bernilai true atau benar. Bentuknya if kondisi pernyataan. Jadi ini adalah kondisi yang diuji, ini pernyataan. Dalam if tanpa titik koma di belakangnya. Sedangkan di pernyataan itu dikasih titik koma. Ini bentuk flowchart yang dulu pernah saya sampaikan. Jadi syarat akan diuji atau kondisi diuji, jika betul maka instruksi akan dikerjakan. Tapi jika syarat yang diuji salah, ini tidak ada yang dikerjakan sama sekali. Jadi prosesnya seperti ini. Syarat true ke instruksi yang harus dikerjakan. Nah, ini contohnya. Diketahui seorang siswa dikatakan lulus jika nilainya lebih besar sama dengan 60. Hanya itu saja. Selain itu tidak akan diuji. Nah, ini supaya cepat. Ini saya sudah definisikan untuk struktur dasarnya supaya sesuai dengan C++ tidak salah. Saya akan langsung membahas pada bagian INT mainnya. Jadi durasinya supaya tidak panjang. Baca nilai siswa. Berarti ini ada sebuah variabel yang harus didefinisikan, yaitu nilai siswa. Ini saya pakai INT. Jika nilai siswa lebih besar sama dengan 60. Ini adalah if. Ingat harus ada kurung. Nilai siswa lebih besar sama dengan 60. Nah, dalam sebuah blok if, ini bisa ditambahi dengan kurung buka kurung tutup, kurung kural buka tutup. Ini menyatakan bahwa blok itu adalah ada dalam area if ini. Kemudian siswa tersebut lulus. Say out. Siswa tersebut lulus. Nah, langsung. Nah, sudah seperti ini saja. Tidak sulit kan? Ini mentransformasikan dari struktur teks ke dalam program. Ini saya compile and run. Masukkan sebuah nilai misalkan 90. Maaf, maaf, belum masuk ya. Baca nilainya, ini baru variabel. Say out. Masukkan nilai siswa. Say in nilai siswa. Langsung tekan F11.
Masukkan nilai siswa, nilai 90. Siswa tersebut lulus. Sekarang coba nilainya 50. Tidak ada hasil apapun. Jadi, if nilai siswa lebih besar sama dengan 60, siswa tersebut lulus, ini akan dicetak. Ini contoh if sederhana. Yang kedua adalah if else. If else, pada bentuk ini pernyataan if memiliki dua kemungkinan. Pernyataan yang akan dikerjakan berdasarkan hasil pengujian kondisi. Bentuknya, if kondisi pernyataan 1, else pernyataan 2. Ini bentuk flowchartnya. Jadi, jika kondisi yang diuji bernilai benar, maka pernyataan 1 yang dikerjakan. Ini syarat instruksi 1. Else, jika pernyataan atau kondisi yang diuji bernilai salah, itu pernyataan 2 yang dikerjakan. Syarat salah, instruksi 2 yang dikerjakan. Ini adalah bentuk if else. Contoh, ini pengembangan dari contoh yang tadi. Jika nilai siswa lebih besar sama dengan 60, maka kerjakan langkah 5. Selain itu kerjakan langkah 4. Selain itu kerjakan langkah 5. Langkah 4, siswa tersebut lulus. Langkah 5, siswa tidak lulus. Nah, saya akan mengembangkan di sini. Ini tinggal nambahi else. Nah, jadi else if ini adalah berpasangan. Kemudian di bawah else kita berikan kurung kurawal buka tutup. Ini sebagai blok pernyataan. Tinggal say out. Ini bagian yang tidak lulus. Siswa tersebut tidak lulus. Nah, tinggal kita tekan F11. Compile and run. Masukkan 100. Siswa tersebut lulus. Nih. Kemudian kalau run itu F10 saja. Misalkan ini 40. Siswa tersebut tidak lulus. Jadi ini bagian-bagian false lah yang dikerjakan. Siswa tidak lulus. Nah, ini adalah contoh if else. Saya yakin tidak sulit untuk mencoba ini. Dan saya harap mencobanya jangan di-copy dari modul. Tapi di-copy atau dibuat seperti saya tadi, diketikkan langkah per langkah. Bahkan Anda tidak perlu lihat modul, maka langsung bisa mentransformasikan dari struktur teks ke dalam program. Nah, ini adalah contoh untuk if sederhana dan if else. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.